Dinas Kesehatan Kota Kupang selama ini gencar melaksanakan program penanganan gizi buruk terpadu dan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di wilayah Kota Kupang. Dan hasilnya ditemukan banyak kasus balita gizi buruk dan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Retnowati mengatakan, dari data yang dientry ke dalam aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, kasus balita gizi buruk memang mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2018 sebanyak 218 kasus, 253 kasus pada 2019, dan 796 kasus di tahun 2020. Begitupun dengan kasus stunting juga mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan 2019 sebanyak 3.426 dan 3.892 kasus. Pada 2020 naik hingga 5.151 kasus. Dengan terdatanya seluruh penderita stunting by name by address, Dinkes akan lebih mudah melakukan penanganan dalam perbaikan gizi anak. Dan data tersebut akan menjadi acuan bagi OPD lain untuk melaksanakan program yang mendukung kesehatan masyarakat kota. Catatannya menjadi peningkatan karena keaktifan masyarakat dan kesadaran masyarakat sendiri itu untuk datang ke posyandu akhirnya. Ya, nah demikian juga dengan program untuk pilar pembangunan kesehatan itu. Salah satunya adalah program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Ini pun ada kegiatan ya, pendataan di setiap keluarga itu. Pada saat itu lebih banyak ditemukan, oh ini jangan sampai gizi buruk, ayo datang ke posyandu dulu, dilihatkan ini. Ya, itu dulu. Pemahaman peningkatan datanya itu karena proses itu dulu. Ya, yang dulu mungkin orang tidak datang posyandu, tidak datang ke tempat-tempat pelayanan sehingga tidak tahu bahwa bayi balitanya itu mengalami gizi buruk sebenarnya. Gitu, ya. Itu dulu peningkatannya, bukan berarti terus jatuh, bukan. Ya, itu yang harus dibawahi dulu. Peningkatan datanya itu karena kegiatan kita terhadap program PISPK dan GBM itu kita berjalan baik. Sementara untuk pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk dan stunting, Retnowati mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai intervensi, diantaranya pemberian tablet tambah darah pada remaja putri sebagai calon-calon ibu dan ibu hamil untuk mencegah anemia. Dinas Kesehatan juga memberikan PMT bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan peningkatan kapasitas petugas dengan pelatihan pemberian makan bayi dan anak yang dilanjutkan dengan pelatihan kader PMBA sebagai pendamping ibu hamil dan balita di masyarakat. Di dalam program penanggulangan gizi dari pemerintah maupun dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui DAK APBN itu sudah ada kegiatan untuk penanggulangan gizi. Nah, penanggulangan gizi buruk ya, peran Dinas Kesehatan itu hanya 30%. Yang 70% itu adalah multisektor. Ya, 30% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan itu pada bayi gizi buruk itu ada pemberian yang namanya RUTF, ya, ready to use therapeutic food. Nah, jadi makanan siap saji yang diberikan kepada setiap gizi buruk. Nah, itu ada yang per minggu. Nah, kita tes dulu nafsu makan anak, ya. Ada yang nafsu makannya baik dan bisa terima, itu kita berikan sesuai dosis, ya. Tapi ada anak yang diberikan itu nafsu makannya tidak baik dan tidak bisa menerima. Nah, itu perlu rawat inap. Kita rawat inapkan. Ya. Dalam masa pemberian PMT pada penanggulangan gizi buruk ini rata-rata 90 hari yang kita intervensi. Ya. Dinas Kesehatan telah melakukan intervensi program perbaikan gizi terhadap balita gizi buruk selama 90 hari. Namun setelah diterapi dan kembalikan ke keluarganya, ada anak yang kembali ke status gizi buruk karena ini sangat tergantung pada ketahanan pangan setiap keluarga, asupan gizi, dan beragam pola makan. Biasanya kalau tidak terpantau dengan baik, kembali menjadi gizi buruk. Ya, karena peran yang lain tadi itu tidak maksimal. Satu, pemberdayaan ekonomi keluarganya, ketahanan pangan keluarganya, pengetahuan ibu terhadap pola asuh dan pola beragam makanan, ya. Kemudian
sanitasi lingkungan, dalam hal ini air bersih, ya, dan penyakit infeksi yang menyertai. Imunisasinya seperti apa? Jangan sampai dia kena diare terus, pasti gizi buruk lagi. Cepat sekali berat badannya turun nanti. Jerry Rudolph, FBTV Ini melaporkan. sehingga mari kita keroyok ini dengan multidimensi.